Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini 3 cara optimasi toko pakai AI. Ini AI-nya sebagai mentor ya. Kita di fase AI sebagai mentor. Mungkin nanti ke depannya, dan saya percaya akan terjadi, nanti optimasinya pakai otomatis. Jadi full bot. Ngeri, ngeri. Makanya teman-teman kalau di sini gagap soal per AI-an, hati-hati betul, hati-hati betul. Kita lihat aja perkembangan zaman. Jadi zaman ya arahnya ke AI. Wah, kalau teman-teman nggak bisa ngikutin atau merasa gaptek, waduh, kayaknya sekarang udah nggak ada ruang untuk orang yang merasa gaptek. Real gaptek nggak apa-apa, tapi kalau merasa gaptek alias punya fixed mindset di era sekarang yang super duper cepat, AI minggu lalu seperti apa, minggu ini seperti apa, wah kayaknya susah deh. Mau bidang apapun ya, mau jualan online, mau apapun, menurut saya berat. Oke, baik lagi. Jadi ini 3 cara optimasi toko pakai AI sebagai mentor. Dan ini masih konsep. Ini alias saya di sini cuma menjelaskan konsepnya. Saya udah praktek. Kalau prakteknya, wah, satu videonya bisa panjang. Kedua, saya bikinnya hari ini, mungkin minggu depan udah nggak relevan. Karena tombolnya udah berubah, fiturnya udah berubah. Atau yang paling sering terjadi adalah ada AI baru yang lebih keren. Jadi gak relevan, jadi gak ada insentif buat saya untuk bikin video yang detail. Karena nanti kalau pakai video detail, minggu depan udah gak relevan, gak ada viewsnya, boro-boro nambah subscribers. Nah, teman-teman di sini siapa tahu belum subscribe, nah tolong subscribe dulu di bawah. Oke? Oke, jadi ini konsepnya, tapi nantilah lihat situasi lah ya. Yang jelas, jujur aja, saya mau bikin video detailnya itu, atau mau bikin kelas berbayar juga sama aja. Karena udah bikin kelas berbayar, nanti ada yang nonton rekaman, pas nonton rekaman, udah udah nggak relevan. Jadi mungkin paling bener adalah formatnya adalah praktek bareng. Praktek bareng, kalaupun mau yang berbayar ya, tapi saya belum ada rencana, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya video ini konsep aja cukup, teman-teman ngulik sendiri. Silakan ngulik sendiri. Kan sekarang udah ada Gemini, udah ada ChatGPT, ngulik sendiri jadi nyaman, jadi mudah. Teman-teman tinggal copy aja transkrip video ini, lalu ya tinggal pandu oleh ChatGPT untuk atau oleh Gemini untuk teknis step by stepnya dari nol sampai jadi. Oke, ada 3 cara. Kita langsung mulai cara pertama. Ini yang cara yang menurut saya, saya review dulu ya. Preview dulu, ada 3 cara. Cara pertama adalah tanya GPT. Tanya GPT atau Gemini. Saya rasa udah banyak yang gini, dan ada yang belum belum pakai. Aduh, sayang banget. Cara kedua, pakai Gemini Gems atau ChatGPT Project. Ini advance, lebih advance. Jadi tanya Gemini biasa atau tanya ChatGPT biasa, level 2-nya adalah tanya Gems atau ChatGPT Project. Lalu yang ketiganya pakai Notebook LM. Ini levelnya udah advance. Pakai Notebook LM. Ya sebenarnya simple sih, karena kan AI itu hal yang kompleks dibuat sederhana ya, dan para penyedia AI pun berusaha untuk membuat user interface atau user experience yang memudahkan. Sebenarnya simple, makanya kalau teman-teman nggak ngulik AI dari sekarang, jadinya ada gap yang panjang, gap yang besar yang membuat teman-teman, aduh ini aja belum diulik, apalagi yang ini, apalagi yang ini, Gemini aja belum pernah pakai, apalagi Gems, apalagi Notebook LM, jadinya overwhelming, susah untuk belajar. Jadi sebenarnya simple, tapi kalau teman-teman nggak biasa ngulik, jadinya susah. Tapi ini 3 levelnya, tiga konsep metodenya. Tanya ChatGPT biasa, kedua bikin Gemini Gems atau ChatGPT Project, yang ketiga pakai Notebook LM. Notebook LM ini by Google. Oke, kita mulai aja yang pertama. Yang pertama, ini sederhana sekali. Saya rasa udah banyak yang nyobain, dan kalau teman-teman belum, nah ini video yang tepat. Jadi tanya ChatGPT atau Gemini. Ini nggak harus yang berbayar kok, nggak harus yang berbayar. Nanti yang metode 2, ketiga disarankan berbayar, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Jadi satu, tanyakan apa aja. Nah, kadang kita itu, dan ya wajar sih, manusia susah untuk nanya. Jadi susah untuk mengeluarkan apa yang di otak, transcribe menjadi suara verbal, itu kadang susah. Saya kan bersinggungan banyak dengan seller, kadang dia di otaknya apa, nanyanya apa, jadinya nggak pas apa yang keterima ke saya. Apalagi ketulisan. Satu, saran saya, jangan ragu, tanya aja apa yang ada di otak, tulis aja. Atau pakai voice mode juga boleh. Terserah deh, jangan ragu salah, itu kan bukan orang. Jadi Gemini itu nggak usah malu. Jadi tanya apa saja yang di otak, tumpahkan semua. Jangan ragu, tumpahkan semua, curhatin semuanya, masalahnya apa, tanya Gemini atau ChatGPT.
Ingat, jangan ragu. Apa yang ada di otak, tumpahkan semua. Nggak terstruktur, aneh pertanyaannya, atau malah nyambung ke yang lain, tumpahkan semua dalam tulisan, atau kalau dalam tulisan bingung, coba pakai voice mode. Jadi curhatin aja ke mikrofon. Simpel kok, ingat. Jangan takut. Yang saya sering temukan adalah orang tuh nggak mau mengeluarkan itu karena takut salah kalau ngomong sama orang. Atau dia malu ngomong sama orang. Ini AI. Ngapain malu? Ini AI, ngapain malu? Bahkan saya hal-hal pribadi juga saya taruh di AI. Yang sangat pribadi banget. Jadi jangan malu, tanyakan apa saja, literally apa saja, tumpah ruahkan di otak Anda, tanya Gemini. Soal iklan kayak, soal penjualan turun kayak, apa kayak, ceritain semuanya. Udah ditulis, ditanya semua, lalu suruh dia eh, coba wawancara Anda dengan yes or no question, memastikan Anda tuh paham, memastikan ChatGPT atau Gemini itu paham tentang pertanyaan Anda atau tentang konteks yang Anda alami sekarang. Nah, jadi pertama tanyakan semuanya, tumpahkan ruah itu kan tak terstruktur ya. Nah, sekarang di polishing atau dirapikan dengan ChatGPT atau Gemini, suruh wawancara Anda dengan yes or no question. Anda tinggal jawab, misalkan ChatGPT langsung mengeluarkan 5 atau 10 pertanyaan yes or no question biar dia paham betul. Jawab aja 1 sampai 10 itu atau 1 sampai 5 tersebut. 1 ya, 2 ya, 3 ya, no dan seterusnya. Lalu kirim. Udah dikirim, lalu upload data kita. Datanya terserah, mau data iklan, data performance, data harga, data invoice, terserah, tanya aja sesuai tergantung kasusnya, teman-teman. Itu, dan di dua ini banyak teman-teman seller yang menurut saya atau orang pada umumnya tidak melakukan. Karena ya satu takut nanya Gemini, nanya ChatGPT, tenang, ini AI bukan orang. Apa yang Anda takutkan? Malu? Ngapain malu? Takut salah? Gak ada benar salah di AI ini. Nah, nyambung dikit ke itu, di AI ini hati-hati ya teman-teman, pergunakan dengan bijak. Tidak melulu jawabannya benar dan tidak melulu jawabannya salah. Dia itu kalkulator aja, teman-teman. Saya menganggap AI ini adalah kalkulator yang dimana kalkulator tuh kalau kita inputnya salah ya hasilnya juga salah, inputnya benar ya hasilnya juga. Oke, ini cara pertama, tanya ChatGPT atau Gemini dengan metode yang tadi. Baik lagi detailnya gimana, aduh kalau saya sampaikan di sini takut udah nggak relevan. Nanti deh kalau ternyata banyak yang mau, mungkin saya ada akan zoom praktek langsung atau apa ya tulis mau aja di bawah ya. Oke. Ternyata udah 7 menit. Kalau gitu lanjut part 2 di video selanjutnya. Oke, lanjut part 2 yaitu pakai Gemini Gems atau ChatGPT Project.